Selamat sore pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 26 Oktober 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Widya Utami Putri, seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, diduga dengan kecepatan tinggi dan saat hujan turun, seorang siswa mengendarai sepeda motor menabrak truk dari belakang hingga korban tewas di lokasi. Jasad Alboin Situmorang, usia 15 tahun, kelas 1 SMK PP Negeri Kuala Selatan terkapar di tepi jalan lintas Sumatera, tepatnya di simpang salah satu pondok pesantren di Dusun Sukamulya, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Berdasarkan informasi saksi saat hujan deras turun di lokasi, satu unit mobil dump truck jenis cold diesel berhenti sesaat di badan jalan hendak masuk ke persimpangan meski lampu sein kanan mobil hidup. Korban diduga baru keluar dari sekolah datang searah dari desa Si22 menuju desa Siamporik dengan kecepatan tinggi. Badan jalan yang licin membuat korban gugup langsung menabrak bak belakang truk, membuat korban dan sepeda motornya oleng dan jatuh ke sisi kanan badan jalan. Salah seorang warga, Safi'i, mengatakan pasca tabrakan dirinya melihat korban sudah terkapar di sisi kanan badan jalan. Korban sudah tewas di tempat dan dievakuasi ke RSUD AEK Nopan. Begitu saya keluar dari rumah, saya tengok ada tabrakan gitu kan. Anak sekolah sini motor itu berhenti di sini, saya keluar. Menolong, itu saya lihat dan pegang nadi sudah nggak ada. Nggak di pinggiran Pak, dia posisi di berem sini. Di Beram? Di berem. Di luar badan jalan? Luar badan jalan. Pelajar, anak SMA. SMA mana? SMA Negeri Pertanian. Ibu kandung korban histeris di ruang instalasi jenazah saat akan menjemput korban. Dua bocah perempuan yang hanyut terseret arus di Sungai Percut, Kabupaten Deli Serdang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dua orang bocah perempuan, Kaila Nazwa dan Rahel Fadilah, merupakan warga desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Keduanya hanyut terseret arus sungai pada Selasa 24 Oktober 2023 saat berenang bersama teman-temannya. Mendapat informasi tersebut, Basarnas Medan langsung mengerahkan personil rescuer menuju lokasi dengan menggunakan perahu LCR dan alat deteksi sonar di bawah air. Rahel Fadilah usia 11 tahun ditemukan Rabu kemarin pukul 12.50 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia berjarak sekitar 11 km dari titik lokasi awal korban hanyut. Sedangkan Kaila Nazwa ditemukan pagi tadi pukul 8.05 dalam keadaan meninggal dunia berjarak sekitar 1 km dari lokasi terseret air. Diketahui sebelumnya korban Kaila Nazwa dan Rahel Fadilah pada hari Selasa 24 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat berenang di Sungai Percut. Namun naas saat berenang kedua korban tiba-tiba hanyut terseret arus sungai. Kejadian tersebut disaksikan oleh teman-teman korban yang kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar, namun warga tak sempat menolong keduanya. Saat ini kedua jenazah korban telah dievakuasi tim Basarnas Medan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Polisi berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu di Labuhan Batu Selatan dengan mengamankan 8 orang tersangka. 2 diantaranya merupakan residivis. Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan sejak 16 Oktober hingga 22 Oktober 2023 dengan mengamankan 8 orang tersangka yang ditangkap dari lokasi berbeda merupakan pengedar dari jaringan antar kabupaten. Satres Narkoba saat melakukan konferensi pers di halaman Mapolres Jalinsum, Desa Sosopan, Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, barang bukti 31 gram sabu, 2 unit sepeda motor, 7 unit handphone, serta uang tunai sebesar Rp320.000. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Endang R. Ginting mengatakan tersangka yang diamankan 8 orang dengan pengungkapan 7 kasus antar polsek jajaran dengan Satres Narkoba dan barang bukti yang diamankan sabu sebanyak 31 gram, 2 unit sepeda motor dan uang sebesar Rp320.000. Ada
kita amankan sebanyak 8 orang. Ada pengungkapan duduk kasus itu antara Polsek jajaran dengan Satres Narkoba. Barang bukti yang kita amankan itu sebanyak 31 gram, kemudian 2 unit sepeda motor, dan uang sebesar 320.000. Ini keseluruhannya adalah merupakan jaringan. Kita akan terus melakukan penindakan secara tegas sampai dengan ke akar-akarnya. Kini ke-8 tersangka berada di dalam tahanan Polres Labuhan Batu Selatan dan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Polsek Medan Kota menangkap 3 pelaku penganiayaan terhadap seorang warga yang diduga maling hingga tewas. Ketiganya kini harus mendekam di dalam sel penjara dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Inilah ketiga pelaku penganiayaan terhadap seorang warga berinisial S yang tewas di tangan ketiganya usai dianiaya menggunakan senjata tajam. Ketiga pelaku yang berinisial G, AP, dan SS ini ditangkap di kediamannya di kawasan Kecamatan Medan Polonia. Kanit Reskrim Polsek Medan Baru AKP Harjuna Bangun mengatakan peristiwa main hakim tersebut terjadi pada Sabtu 21 Oktober 2023. Harjuna menjelaskan salah satu pelaku berinisial G yang bekerja sebagai penjaga kandang kambing mendengar suara langkah kaki orang berjalan. Merasa curiga, pelaku langsung memanggil rekannya AP dan SS untuk melakukan pengecekan. Ketika ditelusuri, ketiganya mendapati korban S yang diduga hendak mencuri seng dan kayu. Lalu ketiganya menganiaya S yang sudah lansia hingga tewas. Setelah kita interogasi, terakhirnya dia mengaku diparanginya, mana parangnya kita sita, mana belutinya alat mukul kepalanya, ya semuanya kita sita. Korban ini meninggalnya di rumah sakit. Setelah datang ke keluarganya, dikabari keluarganya, ada juga pakai pingsan saat malam itu, dibawalah ke rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku terancam kurungan penjara selama 12 tahun. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota menahan dan menetapkan tersangka juru parkir yang mengancam sejumlah orang di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Ia melakukan pengancaman diduga kesal dengan para pengendara yang enggan membayar uang parkir. Video amatir ini memperlihatkan seorang juru parkir hendak menganiaya driver ojek online menggunakan martil di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan viral di media sosial. Keributan terjadi di depan toko roti. Juru parkir yang mengenakan rompi e-parking tersebut mengayunkan martil panjang dan mengancam ke supir ojol. Dari narasi video yang viral tersebut, juru parkir ini mengamuk karena driver ojol yang sedang duduk di lokasi tidak membayar parkir. Keributan antara keduanya membuat sejumlah warga yang melewati tempat itu menjadi takut. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tengku Fatir Mustafa mengatakan saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Medan Kota. Polisi juga sedang meminta keterangan korban dan saksi di lokasi saat kejadian tersebut. Seperti yang terlihat di video yang tersebar, terlihat di situ petugas parkir ini menggunakan alat seperti palu yang digunakan untuk mengancam para pengguna jalan, ya. Jadi terhadap yang bersangkutan saat ini sudah diamankan oleh unit Reskrim Polsek Medan Kota. Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan. Menurut warga sekitar, tindakan serupa kerap dilakukan pelaku jika enggan membayar uang parkir di lokasi tersebut. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penjabat Gubernur Sumatera Utara bersama Yayasan Pusuk Buhit melepas 1.000 meter ulos tanpa jahitan ke Jakarta. Ulos ini nantinya akan dibentangkan di kawasan Monas dan Bundaran HI untuk mengenalkan kain asli Sumatera Utara ke halayak luas, serta meminta pemerintah untuk segera meresmikan ulos sebagai warisan budaya tak bergerak ke UNESCO. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Maijen Purnawirawan Hasanuddin bersama tokoh masyarakat serta pengurus Yayasan Pusuk Buhit melepas langsung ulos dengan panjang 1.000 meter dari halaman rumah dinas Gubernur menuju Ibu Kota Jakarta pada Rabu siang.
Ulos yang berasal dari 5 suku Batak di Sumatera Utara ini tadinya diarak mulai dari Tanah Ponggol, Kabupaten Samosir, dan mengitari 7 kabupaten di kawasan Danau Toba. Lalu pada Rabu pagi, ulos tersebut tiba di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Setelah beberapa hari di Kota Medan, ulos ini akan diberangkatkan ke Jakarta yang nantinya akan dibentangkan di kawasan Monas dan Bundaran HI. PJ Gubernur Sumatera Utara Maijen Purnawirawan Hasanuddin mengatakan dirinya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Yayasan Pusuk Buhit ini. Hasanuddin menyebut pemerintah Sumatera Utara akan mendukung seluruh kegiatan yang mengangkat budaya yang ada di kawasan Sumatera Utara. Panjangnya adalah akan membentangkan ulos ini 1.000 meter, direncanakan nanti di tentunya saya nama pribadi dan pemerintah Sumatera Utara mendukung kegiatan ini dalam rangka budaya yang bagus bagi kita, saya yakin, dan kita Indonesia ini mempunyai keanekaragaman budaya yang sangat bagus yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita sosialisasikan secara baik. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Badan Pengelola Toba Kaldera beraudiensi dengan Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting terkait kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO. Kartu kuning itu dikeluarkan karena belum memenuhi prasarana dan infrastruktur di kawasan Danau Toba. Audiensi itu dilakukan di ruang rapat kerja Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting pada Rabu sore. Pada rapat tersebut dihadiri oleh pengelola Toba Kaldera GGU, Dinas Pariwisata, Sumut, dan beberapa instansi terkait lainnya. Sebelumnya, Geopark Kaldera Toba terancam keluar dari keanggotaan UNESCO Global Geopark setelah mendapat peringatan kartu kuning dari tim validasi UNESCO. Penyebabnya karena badan pengelola tidak berjalan dan tidak adanya anggaran. Dari hasil pengamatan, tim validasi UNESCO memberikan teguran berupa kartu kuning dalam pengelolaan Geopark Kaldera Toba, yang artinya Geopark Kaldera Toba terancam keluar dari keanggotaan UNESCO. Kartu kuning ini merupakan peringatan untuk segera membenahi pengelolaan kaldera Toba. Rekomendasi dari tim validasi berupa peningkatan kegiatan edukasi dan penelitian melengkapi panel penanda peningkatan perekonomian masyarakat dan pengoptimalan badan pengelola. Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting mengatakan pihaknya kecewa atas teguran kartu kuning dari UNESCO karena Danau Toba merupakan kebanggaan Indonesia dan harus diakui dunia. Baskami akan segera merekomendasikan ke Gubernur Sumatera Utara untuk merevisi peraturan gubernur untuk perombakan badan pengelola Danau Toba. Harus ada revisi, khususnya mengenai pengurus-pengurusnya. Saya akan mendesak pada Pak Gubernur dan supaya ini Geopark ini betul-betul nanti kita bukan soal kartu hijaunya kita inginkan, tapi memang langkah-langkah ke depan itu supaya pariwisata Danau Toba ini meningkat, lompatan cukup tinggi. Karena uang terlalu banyak masuk ke dalam. Harapan kami ini kan supaya ini Pak Gubernur segera bertindak. Minimal ya, kita akan evaluasi semua pengurus-pengurus ya yang begitu gemuk, tidak berpunya potensi, membuang-buang uang, ini harus kita kerucutkan dan orang-orang yang betul memahami soal Geopark. Itu kita harapkan soal itu. 22 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Dairi melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2023. Pilkades serentak ini berjalan lancar, aman, dan damai. Pada tanggal 25 Oktober 2023, Kabupaten Dairi melaksanakan Pilkades serentak dan setiap tahapan berjalan sesuai dengan jadwal, termasuk persiapan panitia pemilihan kepala desa maupun logistik dan pengamanan. Polres Dairi mengerahkan 298 personil, 80 personil dari Samapta Polda Sumut, serta 60 personil Brimob Polda Sumut dan dibantu dengan personil TNI. Sebanyak 60 calon kepala desa mengikuti Pilkades serentak dari 22 desa dan 11 kecamatan. Jumlah DPT sebanyak 27.830 pemilih. Masyarakat terlihat antusias untuk hadir di TPS menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan Pilkades ini terpantau lancar, aman, dan damai. Salah seorang perangkat desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu mengatakan tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pilkades hingga perhitungan suara berjalan dengan kondusif.
Diharapkan Pilkades damai terus terwujud hingga dilantiknya kepala desa terpilih. Kepala desa terpilih nantinya memiliki integritas yang tinggi dalam memimpin masyarakat untuk mengembangkan pembangunan desa yang lebih baik. Desa melaksanakan pemilihan kepala desa berlangsung dengan secara aman dan damai. Terima kasih. Mulai dari persiapannya gimana Pak? Mulai dari persiapan sampai pencoblosan berjalan dengan lancar. Ya, pemirsa, Yayasan Kanker Indonesia YKI Sumatera Utara terus melakukan sosialisasi kanker khususnya kepada kaum ibu-ibu yang rentan menderita kanker. Upaya tersebut dengan melakukan sosialisasi untuk mencegah dan deteksi dini kanker serta pelayanan pap smear gratis. Sosialisasi kanker dan pelayanan pap smear secara gratis dilaksanakan di Aula YKI Sumatera Utara Jalan Iskandar Muda Medan kemarin dengan mengundang kaum ibu-ibu organisasi Aisyah dan masyarakat umum. Sosialisasi pencegahan kanker dibuka Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan. Dalam sambutannya, Alwi menghimbau para kaum ibu-ibu dan masyarakat pada umumnya untuk peka bila menemukan gejala untuk segera mungkin memeriksakan kesehatan. Dijelaskan Alwi, hal ini penting karena kanker bila diketahui sejak dini, 90% dapat disembuhkan. Namun diungkapkan Alwi, masyarakat pada umumnya bila menderita kanker mencari pengobatan alternatif sehingga baru memeriksakan diri ke medis pada stadium tinggi di mana tingkat kesembuhannya hanya 10% dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, narasumber Dr. Adi Taufik menyampaikan pola hidup sangat mempengaruhi terjadinya kanker. Khusus untuk kanker serviks, menurut Adi Taufik, sebaiknya menghindari melakukan seks bebas yang menjadi salah satu penyebab kanker serviks. Dan juga dunia, tentu kita perlu pencegahan dari awal. Nah, pencegahannya adalah dengan deteksi dini kanker serviks. Hal ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan pap smear. Jadi dengan pemeriksaan pap smear tentunya bisa mendeteksi dari awal adanya kelainan atau kemungkinan terjadinya kanker serviks. Ketua YKI Sumatera Utara Nawal Lubis mengatakan sasaran sosialisasi adalah kaum ibu-ibu rumah tangga karena ibu-ibu di samping rentan menderita kanker juga ibu-ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya di lingkungan keluarga. Peran ibu sangat sentral di keluarga untuk menghadirkan pola hidup sehat. Di samping itu menurut Nawal, kaum ibu-ibu itu punya komitmen yang kuat untuk keberhasilan anak-anaknya. Kepada emak-emak, jadi inilah cara kami, usaha kami agar kanker di Sumatera bisa tingkat kematiannya bisa lebih rendah lagi karena kita tahu semua bahwa yang datang ke rumah sakit berobat itu selalu pada stadium akhir. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa mereka harus cegah kanker itu secara dini. Jadi mereka bisa memeriksakan dirinya pada waktu ada gejala awal sehingga bisa diobati. Kita tahu bersama ya bahwa kanker bisa diobati apabila datang pada stadium awal. Pada sosialisasi ini, para ibu-ibu selain diedukasi untuk mendeteksi dini gejala kanker dan rutin memeriksakan kesehatan, juga dilakukan pap smear gratis, di mana secara medis, bagi wanita yang telah melakukan hubungan dianjurkan melaksanakan pap smear minimal 2 tahun sekali, guna mencegah dan deteksi dini kanker serviks. Pemirsa, warga Medan Belawan berinovasi mendaur ulang sampah plastik menjadi balok dan papan sebagai upaya mengurangi sampah plastik dan mendukung program prioritas Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution di bidang kebersihan. Dengan menggunakan mesin khusus sebelum menjadi balok dan papan, sampah plastik yang telah dikumpulkan dan dibersihkan dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian dilelehkan dengan suhu panas mencapai 400 derajat Celcius. Lelehan plastik kemudian dialirkan ke mol pencetak dan dipres menjadi bentuk balok papan yang kuat. Dari hasil daur ulang sampah plastik menjadi balok dapat digunakan berbagai kebutuhan antara lain meja, kursi, pagar, dan tiang lampu taman. Hal tersebut juga bertujuan mengurangi jumlah penebangan pohon.
Pada tahun 2022 lalu jumlah timbunan sampah di Kota Medan mencapai 1.722,60 ton per hari atau setara dengan 628.749,22 ton per tahun. Untuk mencapai target Kota Medan sebagai Zero Waste City, ditargetkan 30% timbunan sampah dapat dikurangi pada 2030 mendatang. Salah satunya dengan meningkatkan sistem bank sampah dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah komunitas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Suryadi Panjaitan mengatakan, pengolahan sampah plastik menjadi balok papan ini merupakan salah satu inovasi di Kecamatan Medan Belawan yang digagas salah seorang warga yang juga pengusaha muda. Sampah plastik kresek dan kemasan maupun sachet selama ini dibuang sembarangan sehingga terjadi banjir rob sampah plastik akan naik ke permukaan dan setelah banjir surut sampah akan tinggal. Oleh karena itu, dengan adanya mesin pengolahan sampah plastik menjadi balok dan papan, mendorong masyarakat di Kecamatan Medan Belawan menjadi bebas sampah. Dengan adanya mesin pengolahan sampah plastik ini, diharapkan dapat membantu Pemko Medan dalam mengatasi permasalahan sampah, khususnya di Kecamatan Medan Belawan. Ini bermanfaat di dalam minimalisasi sampah itu dibuang ke tempat terjun. Ya, ini kan sampah plastik yang multi layer. Ya, segala jenis, segala bentuk dia bisa diolah di sini menjadi suatu produk yang bisa bermanfaat untuk pembangunan Kota Medan. Masjid Agung Kota Medan dipastikan selesai pada bulan November tahun 2023 dan dapat digunakan umat Muslim Sumatera Utara sebagai tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Badan Kesejahteraan Masjid Agung Sumut telah melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua Pembangunan Masjid Agung dan telah menerima kepastian waktu penggunaan masjid tersebut, yakni pada bulan November mendatang. Penggunaan Masjid Agung yang baru sebagai tempat beribadah umat Muslim sudah semakin mendesak. Selain karena keinginan umat Muslim untuk dapat beribadah di masjid yang baru, sekaligus juga untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung. Sebab bila kegiatan beribadah tidak segera dipindahkan dari masjid lama ke masjid baru, maka pembangunan menara Masjid Agung setinggi 199 meter tersebut tidak dapat dilaksanakan karena fondasi menara dibangun di halaman depan masjid lama. Pembangunan Masjid Agung yang baru sudah dilakukan sejak tahun 2017. Masjid tersebut dapat menampung 10.000 jamaah dan memiliki luas 14.388 meter serta 3 lantai. Selain itu, Masjid Agung baru akan dilengkapi lahan parkir yang mampu menampung sekitar 500 mobil dan 1.000 sepeda motor. Beragam fasilitas juga akan disediakan di masjid ini seperti perpustakaan, galeri, tempat wudhu, toilet, ram difabel, lift, dan eskalator. Bila Masjid Agung sudah dapat digunakan pada bulan November, maka umat Muslim akan memiliki rumah ibadah yang menakjubkan dengan fasilitas terbaik bagi jamaahnya. Dan pemirsa, informasi terkait pemilu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Menjelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang, Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priyambodo melakukan pengecekan gudang logistik pemilu 2024 di gudang KPUD di Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam. Kedatangan Kapolresta bersama Forkopimda disambut langsung oleh Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi didampingi 4 komisioner KPUD Deli Serdang. Pada kesempatan tersebut, Kapolresta menyampaikan bahwa penjagaan gudang logistik pemilu 2024 merupakan bagian dari pengamanan yang harus dilakukan oleh Polri dalam tahapan pemilu 2024. Maka seharusnya dilaksanakan asesmen atau penilaian risiko sehingga petugas penjagaan dari Polri nantinya siap memberikan jaminan keamanan di lokasi objek vital yang diamankan seperti kantor KPUD Deli Serdang, kantor Bawaslu, dan gudang logistik KPUD Deli Serdang. Kapolresta juga menghimbau kepada KPUD Deli Serdang untuk memperhatikan kesehatan serta keselamatan petugas karena beberapa hari ke depan akan lebih banyak lagi tugas dan tahapan pemilu. Untuk keamanan logistik pemilu 2024, selain petugas juga harus dipasang CCTV agar lebih aman dan terjaga. Kepada pihak KPU dan Bawaslu Deli Serdang aktif berkoordinasi dengan pihak Polresta terkait tahapan dan keamanan di kantor maupun di gudang logistik.
Selain keamanan, pihak KPUD juga harus memperhatikan logistik pemilu dari banjir dan lembab yang mengakibatkan kerusakan bahan logistik pemilu. Kepada personil pengamanan agar bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas, mengamankan kantor KPUD, dan selalu berkoordinasi dengan posko operasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dikendalikan oleh anggota di kantor KPUD. Memang di Kabupaten Deli Serdang, untuk logistik pemilu yang baru masuk adalah bilik suara. Dan ada beberapa gudang, satu di sini, ada dua di sini, kemudian satu lagi di kantor pos. Kami dari Forkopimda mengecek untuk gudang tersebut standar yang diperlukan untuk penyimpanan. Dan kami lihat sudah sesuai dengan standar petunjuk dari pusat. Baik, untuk pengawalan distribusi tetap nanti akan kita bagi dulu untuk para personil untuk mendampingi ke PPK dulu. Setelah PPK baru ke PPS. Untuk logistik pemilu yang tiba di kantor KPUD Deli Serdang baru bilik suara sejumlah 10.960 buah bilik dan masih kurang 13.732 buah bilik suara lagi yang belum tiba. Saat ini staf KPUD masih mensortir serta memisahkan bilik suara agar mudah digunakan pada saat pemilu nantinya. Kepolisian Resort Nias segera menyurati Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli terkait keberadaan lokasi gudang logistik pemilu daerah tersebut berada di pemukiman padat penduduk dan menimbulkan kemacetan di jalan raya. Hal tersebut ditegaskan Kabak Ops Polres Nias Kompol Arius Zega mencermati situasi lapangan depan gudang logistik pemilu milik KPU Kota Gunung Sitoli yang berada di kawasan Jalan Nasional Kelurahan Saumbo. Saat ini telah berlangsung proses pembongkaran logistik kotak suara di bahu jalan akibat ketidakadaan lapangan parkir dan lokasi bangunan yang sempit berada di tengah pemukiman padat penduduk. Kondisi ini menimbulkan kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Yosudarso hingga mengganggu kepentingan pengendara lainnya. Meskipun petugas Satlantas Polres Nias melakukan upaya mengurai kemacetan, kepolisian setempat memberi masukan kepada KPU segera mengevaluasi lokasi gudang logistik pemilu agar terhindar dari gangguan. Kita sudah memantau dan memonitoring semua itu, maka sesegera mungkin kita akan segera menyurati KPU agar tempat gudang KPU yang tidak sesuai, maka supaya bisa dicari tempat yang tidak mengganggu, yang tidak mengganggu daripada terutama kemacetan ya lalu lintas kalau di pinggir jalan. Komisioner KPU Kota Gunung Sitoli, Fajarman Zaluku, yang dikonfirmasi membenarkan kondisi gudang penyimpanan logistik pemilu tersebut jauh dari kelayakan berdasarkan standar yang sudah disosialisasi oleh KPU RI beberapa waktu lalu di Jakarta. Sekretariat penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab dan menerima evaluasi segera, mengingat daya tampung bangunan gedung yang disewa saat ini dikhawatirkan tidak mengimbangi jumlah logistik yang berdatangan, termasuk potensi kemacetan karena tidak ada lokasi parkir yang cukup. Secara ini kita akan ada kekhawatiran dilihat dari kondisi di mana posisi gudang ini berada di keramaian dan di pinggir jalan, dan dilihat juga dari sisi volume daripada gudang memang sedikit kurang begitu luas. Ketentuan gudang itu berada di tempat strategis, artinya strategis dari sisi dari sisi volumenya, artinya kita bisa mengetahui berapa jumlah logistik yang akan ditampung dengan volume gudang yang tersedia. Komisioner KPU Kota Gunung Sitoli berpendapat saran yang disampaikan sejumlah pihak akan dijadikan bahan evaluasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu mengejar target dengan menjemput bola dalam menuntaskan perekaman KTP elektronik jelang pemilu 2024 bertempat di kantor Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu kemarin. Program gebiar pembuatan KTP elektronik yang dilaksanakan selama 2 hari untuk mempercepat menuntaskan perekaman KTP elektronik. Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu secara langsung melakukan jemput bola dengan mendatangi masyarakat.
Camat Rantau Selatan Ade Rahma Siregar menjelaskan, memasuki hari terakhir pada program gebiar pembuatan KTP elektronik di Kecamatan Rantau Selatan, terdapat 4 kelurahan di Kabupaten Labuhan Batu yang melakukan perekaman. Ade Rahma menambahkan di hari pertama pihaknya tidak memenuhi target, maka di hari terakhir pihaknya meminta 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Rantau Selatan untuk secara bersama-sama melakukan perekaman KTP elektronik di kantor kecamatan. Kita ada mengadakan gebiar perekaman KTP gratis selama 2 hari di kantor Camat Rantau Selatan mulai dari semalam tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 hari ini. Harapan kita terkhusus di Kecamatan Rantau Selatan ini ke depannya seluruh warga tidak ada lagi yang tidak mempunyai KTP elektronik. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu, Topan Rangkuti mengatakan, pada gebiar perekaman KTP elektronik, pihaknya melakukan perekaman selama 2 hari. Diharapkan Camat, Lurah, dan Kepling dibantu PPK dan PPS Kecamatan Rantau Selatan membantu perekaman KTP elektronik karena 1.645 warga ikut melaksanakan perekaman KTP elektronik. Dukcapil baru selesai melakukan perekaman sebanyak 300 warga. Kemarin kami diundang oleh KPU dan Polres untuk koordinasi mengenai pemilih pemula yang belum melakukan perekaman. Jadi kami di situ sebagai fasilitator, sebagai untuk merekam penduduk-penduduk yang belum melakukan perekaman tersebut. Komisi Pemilihan Umum KPUD Labuhan Batu menerima 5.254 bilik suara logistik pemilu 2024 di gudang KPUD Jalan Kapten Jubit nomor 66 Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setelah memeriksa segel pintu box truk ekspedisi PT Pos Indonesia pengangkut logistik pemilu dan disaksikan oleh Komisioner KPU, Bawaslu, dan Kepolisian, selanjutnya seluruh logistik bilik suara disimpan di dalam gudang milik KPU Labura. Koordinator Divisi Teknis KPUD Labura Edi Susanto mengatakan logistik sampai di kantor KPUD pada malam hari. Untuk menjaga keamanan, truk ekspedisi pengangkut logistik dititipkan sementara di halaman Mapolsek Waluhulu. Selanjutnya di pagi hari setelah melakukan pemeriksaan logistik, bilik suara disimpan di dalam gudang. Sampai sejauh ini masih mempertahankan konsep seperti bilik suara di tahun 2019 yang terbuat dari karton kedap air, ya, atahan air, sehingga itu dalam konsep itu bahan habis pakai untuk sekali kegunaan seperti itu. Sebelum logistik bilik suara itu kami terima, kami selalu berestafet, ya, setiap hari untuk mengecek kondisi gudang kita seperti itu. Setelah itu Koordinator HP2H Komisioner Bawaslu Labura Supriyadi mengatakan Bawaslu sebagai pengawasan saat pemindahan logistik ke dalam gudang milik KPU Labura. Keadaan baik dan tidak ada suatu cacat Oh gitu. Dari tadi dari pembukaan segel kami semua seluruh Bawaslu dan Sekal kami berada di tempat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 27 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Jumat 27 Oktober 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah lereng barat, pantai barat, lereng timur Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Simalungun, Toba, Dairi, Deli Serdang, Langkat, Tapanuli Utara, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya.
Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di pegunungan, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Binjai, Medan, Asahan, Langkat, Karo, Dairi, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca berawan. Untuk suhu udara 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 99%, angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 25 Oktober 2023 terdapat 1 titik panas di wilayah Tapanuli Utara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pantai barat, pegunungan, dan sebagian lereng timur wilayah Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, ada berbagai ide jualan makanan kekinian yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Terlebih, bisnis kuliner di masa sekarang menjadi salah satu prospek bisnis yang paling menjanjikan. Semua orang membutuhkan makanan setiap harinya, baik makanan ringan seperti camilan hingga makanan dengan lauk pauk yang bervariasi. Karena makanan merupakan kebutuhan primer yang selalu dicari semua orang. Tidak heran, banyak pelaku usaha yang mencari cara untuk mengembangkan bisnis kuliner, terutama makanan kekinian. Seperti yang dilakukan oleh seorang owner makanan kekinian, Alwi Gusti Wicaksono. Bersama partnernya Muhammad Heri, berbagi usaha kuliner yang banyak digandrungi kaula muda ataupun kaum milenial saat ini. Berawal dengan menjamurnya kafe tempat tongkrongan anak-anak muda yang lagi tren saat ini, seperti warung kopi dan lainnya, membuat keduanya sepakat membuka kafe yang dibuka selama 24 jam dengan dilengkapi fasilitas Wi-Fi. Alwi dan Muhammad Heri tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbisnis kuliner dengan harga murah dan terjangkau oleh kantong anak muda ataupun kaum milenial yang sebagian besar masih sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, keduanya sepakat membuka kafe makanan dan minuman dengan harga ekonomis. Kehadiran kafe yang diberi nama Cafe Inong berada sekitar 2 km dari inti kota Binjai, tepatnya di Jalan Samanhudi, Tanah Merah, Binjai. Alwi dan Heri memulai usaha kuliner makanan dan minuman dengan berciri khas makanan dari kota Serambi Mekah Aceh yang sangat tren saat ini. Dengan menjual makanan diantaranya mie Aceh, mie tiaw, nasi goreng, dan mie Bangladesh. Juga ayam geprek dijual dengan harga bervariasi dari Rp13.000 hingga Rp20.000 per porsi. Begitu juga dengan harga minuman dari Rp5.000 hingga Rp12.000 per gelas. Menurut Alwi, harga yang ditawarkan sangat murah dan terjangkau. Tidak sedikit pula jenis makanan kekinian hadir dari inovasi makanan zaman dahulu yang dikemas dengan lebih menarik. Misalnya mie Aceh dengan bumbu rempah yang dipadu dengan rasa yang gurih dan sedikit pedas menambah selera makan. Begitu juga dengan mie Bangladesh yang disajikan dengan bumbu rempah asli India menggugah selera bagi yang menikmatinya. Masih banyak makanan cepat saji merupakan pilihan dan selera anak-anak muda saat ini. Alwi berharap usaha kecil menengah ini dapat berkembang khususnya di kota Binjai dan menambah omset daerah juga bagi pengusaha makanan serta membuka tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Alwi berharap usaha kecil menengah ini dapat berkembang khususnya di kota Binjai dan menambah omset daerah bagi pengusaha makanan serta membuka tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Konsep di sini namanya warkop itu konsep milenial anak-anak muda, lebih ke nongkrongan anak muda. Di sini menyediakan makanan itu lebih murah, untuk lebih efektif untuk anak muda juga untuk di sini kan. Masalah harga itu juga ekonomis. Nah, untuk jenis-jenis makanan di sini juga banyak, ada jenis makanannya yang beragam, ada dari nasi, dari mie Aceh, Bangladesh, yang lain minumannya juga banyak jenisnya. Harapan saya semoga
usahanya bisa berjalan dengan lancar, bisa juga anak-anak muda ini bisa nongkrong di sini dengan nyaman, bisa makan dengan asik lah di sini. Para pengunjung di Cafe Inong ini merasa puas karena selain harganya murah, rasa dan porsinya tidak kalah dengan makanan yang ada di plaza ataupun makanan di restoran. Seperti yang dituturkan salah seorang pembeli, Ika dan Yuli, saat berkunjung ke Cafe Inong, dengan rasa yang sesuai dengan lidah menjadikan kafe tersebut ramai pengunjung. Bisnis kuliner ini, khususnya di Kota Binjai, diharapkan ke depannya semakin banyak menarik wisatawan dari daerah lain, sehingga Kota Binjai menjadi kota kuliner makanan yang berciri khas daerah. Nah, untuk Warkop Inong ini tempatnya oke, strategis, makanannya enak, dan satu lagi harganya terjangkau. Iya kan, Bu? Ya, jadi untuk suasana buat kamu-kamu yang mau ajak keluarga, arisan, ulang tahun, acara-acara penting di sini juga bisa. Dari segi lokasi juga di pinggir jalan, nggak susah carinya kok. Iya, pemirsa, berikut kami tampilkan informasi seputar Lintas Andalas. Fenomena El Nino dan musim kemarau mempengaruhi serapan pupuk subsidi di Kabupaten Pesisir Barat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat serapan pupuk subsidi terendah bahkan tak sampai 1% dari total kuota. Serapan pupuk subsidi terendah di Kabupaten Pesisir Barat terdapat pada pupuk jenis NPK formula khusus yang hanya terserap tak sampai 1% dari total kuota sejumlah 160 ton. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pesibar menyebutkan, minimnya serapan pupuk subsidi jenis NPK formula khusus karena fenomena El Nino dan musim kemarau yang menyebabkan kekeringan. Pupuk jenis urea dan NPK juga mengalami hal serupa. Menurut pantauan, DKPP pupuk subsidi jenis urea hingga akhir September tahun 2023 hanya terrealisasi sebesar 55%. Sangat jauh jika dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama, yaitu mencapai 76%. Begitu pula dengan pupuk subsidi jenis NPK yang mengalami penurunan serapan. Kepala Bidang Prasarana Pertanian, Ade Kurniawan, memprediksi serapan pupuk subsidi di Pesisir Barat baru akan mengalami peningkatan setelah musim hujan tiba. Sebab petani tak mau mengambil resiko dengan membeli pupuk subsidi di musim kemarau karena tak akan berpengaruh besar terhadap produktivitas tanaman. Secara persentase urea itu baru terserap sekitar 54,92%, NPK itu 59,55% dan NPK formula khusus itu sebesar 0,63%, belum sampai 1%. Itu dikarenakan dampak El Nino. Dampak El Nino itu artinya petani itu belum berani mengaplikasikan pupuk di komoditas kakao karena belum ada turun hujan. Peralihan musim kemarau menuju musim hujan akan mencapai puncaknya pada bulan November. Dalam momen tersebut, Ade mengharapkan petani segera menyerap kuota pupuk subsidi yang tersisa sehingga realisasi pupuk subsidi di Pesisir Barat dapat maksimal. Jika tidak terserap maksimal, maka akan berpengaruh terhadap kuota pupuk subsidi pada tahun 2024 mendatang. Andre Alessande, TVRI Lampung melaporkan. Ke BKPSDM Bengkulu Utara. Dari pengajuan tersebut, terdapat satu pelamar formasi guru yang memenuhi syarat dari seleksi administrasi disanggah oleh bukan peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 212 peserta yang TMS mengajukan sanggahan ke BKPSDM Bengkulu Utara. 212 penyanggah ini terdiri dari 140 pelamar tenaga teknis, 53 pelamar tenaga kesehatan, dan 19 pelamar tenaga guru. Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Bengkulu Utara, Muhlisin mengatakan, sanggahan paling banyak diterima yaitu terkait pengunggahan e-materai. Mereka sebenarnya mengakui mereka lalai dalam
mengunggah materai pada surat lamaran dan pernyataan 5 poin. Selain itu, terdapat satu peserta dari formasi guru yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat disanggah oleh yang bukan peserta. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, mendapatkan lampu hijau dari BPJN Provinsi Bengkulu, PUPR Kabupaten Kepahyang tahun 2024 akan mengusulkan pembangunan jembatan. Adanya lampu hijau yang diberikan pihak BPJN Provinsi Bengkulu terkait pembangunan di Kabupaten Kepahyang. PUPR Kabupaten Kepahyang di tahun 2024 mendatang akan mengusulkan pembangunan jembatan yang sudah berjalan namun tidak ada kelanjutannya. Teddy Adeba, Kadis PUPR Kepahyang mengatakan adanya lampu hijau yang diberikan pihak BPJN. PUPR akan mengusulkan beberapa titik pembangunan jembatan yang sudah ada ambudemennya namun tidak ada kelanjutannya. Seperti jembatan Suro Bali yang sudah dibangun ambudemennya dengan nilai anggaran 1,6 miliar, tetapi sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Ya, karena kita sudah ada kerjasamanya sekarang, tapi pertama ya ke depan mungkin lebih kita tingkatkan lagi. Jadi kita bisa mungkin masuk ke program-program yang lain selain IJD maksudnya kan. Tahun ini kan kita hanya IJD. Nah, ke depan mungkin kita ngobrol lagi lebih dalam. Mungkin ada program-program lain yang bisa kita usulkan juga di Kabupaten Kepahyang. Teddy juga menambahkan di tahun 2024 banyak usulan yang akan diajukan. Namun yang menjadi prioritas tetap kelanjutan 2 link jalan yang saat ini sudah berjalan. Alex Chandra, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, KPU 4 Lawang menemukan puluhan kotak suara yang rusak. Kotak suara yang rusak tersebut akan dilaporkan dan dikembalikan ke KPU RI. Kotak suara untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024 dari KPU Republik Indonesia sudah diterima KPU 4 Lawang. Kotak suara tersebut sebanyak 3.435 kotak dan disimpan di gudang KPU 4 Lawang di depan Polres 4 Lawang. Sedangkan kebutuhan kotak suara di 4 Lawang sebanyak 5.140 kotak suara. Sisa 1.705 kotak suara akan segera menyusul dalam beberapa hari. Setelah dilakukan perhitungan, dilaporkan ada sebanyak 32 kotak suara dalam kondisi rusak dan akan segera dikembalikan ke KPU RI. Nanti kita juga di sini akan mengecek kotak yang sampah ini yang sudah kita bongkar, nanti akan kita sortir. Jika ditemukan kotak-kotak yang dalam keadaan rusak, maka itu akan kita kembalikan kepada pihak penyedia, akan kita laporkan kepada KPU RI untuk segera dapat ditukarkan dengan yang lain. Ketua KPU 4 Lawang menambahkan pihaknya tetap akan menunggu instruksi dari pusat logistik apa yang akan tiba selanjutnya pada persiapan Pilpres dan Pileg 2024 mendatang. Dari 4 Lawang, Diah Anggraini melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.